warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Kafriska. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat ya? Karena sehat itu penting. Dengan sehat, kita bisa belajar bersama di sini. Kita nyanyi dulu yuk. Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Good morning to you, good morning to you, good morning everybody, how are you? Just fine, yay! Sebelum belajar, kita dibiasakan untuk berdoa terlebih dahulu. Nyanyiannya seperti apa? Seperti ini ya. 5 jari kanan, 5 jari kiri, bersama jariku ku mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman, birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya robbal alamin. Adik-adik, ada yang tahu sekarang hari apa? Hari Senin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang profesi. Profesi itu ada apa aja ya? Nah, profesi itu ada guru, ada dokter, ada nelayan, ada petani, pedagang, polisi, dan lain sebagainya. Pembelajaran kali ini kita akan lebih berfokus kepada profesi sebagai polisi. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Ewi. Nah, kalau tadi Kak Friska sudah memberitahukan kita akan belajar apa hari ini, coba deh adik-adik ingat-ingat lagi deh, kita akan belajar apa ya hari ini? Apa? Polisi? Betul, hari ini kita akan belajar mengenai polisi lalu lintas. Kak Ewi mau tanya deh, adik-adik pernah melihat polisi secara langsung tidak? Kalau adik-adik pernah melihat, kira-kira adik-adik pernah melihatnya di mana? Di pos polisi? Atau di jalan raya? Jika adik-adik pernah melihat polisi secara langsung di kedua tempat ini, itu namanya polisi lalu lintas. Polisi lalu lintas ini bertugas untuk mengamankan dan menertibkan jalanan. Selain itu, polisi lalu lintas ini juga bertugas untuk menghukum para pengguna jalan yang melanggar aturan. Lalu, perlengkapan apa saja ya yang biasa digunakan oleh polisi lalu lintas ini? Apakah adik-adik sudah tahu? Yuk, kita sebutkan satu persatu. Yang pertama, ada pakaian polisi. Pakaian ini terdiri dari kemeja dan celana panjang yang berwarna coklat. Selain itu, polisi lalu lintas juga akan memakai rompi yang berwarna hijau muda menyala. Loh, kenapa ya warnanya hijau muda menyala? Ya, karena agar pengguna jalan ini mengetahui keberadaan polisi. Selanjutnya yaitu ada apa ya ini? Ini adalah sabuk. Sabuk ini biasa digunakan di celana ya adik-adik. Selanjutnya ada apa ya ini? Coba ada yang tahu? Ya, ini adalah topi. Topi untuk polisi lalu lintas ini berwarna putih ya adik-adik. Topi ini berguna untuk melindungi kepala polisi dari teriknya matahari dan hujan. Selanjutnya ada, ayo tebak ini apa? Ini adalah peluit. Peluit ini akan digunakan polisi untuk menghentikan kendaraan saat sedang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu ada, ayo ada yang tahu ini apa? Ini adalah HT atau handy talkie. Handy talkie ini adalah alat komunikasi yang digunakan oleh polisi untuk mengabarkan dan melaporkan kondisi jalanan kepada sesama polisi lainnya.
Contohnya seperti ini ya adik-adik. Cek, jalan mawar aman lancar. Jalan mawar aman lancar. Seperti itu adik-adik. Selanjutnya ada, ayo ada yang tahu ini apa? Ini adalah sepatu. Betul, sepatu yang biasa digunakan yaitu namanya sepatu boot. Sepatu boot ini berguna untuk melindungi kaki polisi dari panasnya jalanan dan air hujan. Seperti itu adik-adik. Adik-adik tahu tidak? Ternyata di jalanan ini memiliki banyak aturan loh adik-adik. Aturan-aturan ini disebut dengan rambu-rambu lalu lintas. Apakah adik-adik sudah mengetahuinya? Kalau belum, kakak kasih tahu ya. Yang pertama itu ada, ini biasanya adik-adik suka melihat nih kalau di jalanan. Ini namanya lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas ini ada 3 warna. Coba adik-adik sebutkan, ini ada warna apa aja ya? Ada warna merah. Selanjutnya warna kuning. Selanjutnya ada warna hijau. Nah, karena warnanya berbeda, jadi artinya juga berbeda adik-adik di tiap warnanya. Kalau warna merah itu memiliki arti kalau kendaraan itu harus berhenti. Nah, kalau yang warnanya kuning itu artinya kendaraan boleh bersiap-siap terlebih dahulu. Kalau yang warna hijau artinya kendaraan boleh melanjutkan perjalanannya kembali. Nah, selain lampu lalu lintas ini, ternyata ada lagi loh rambu-rambu lalu lintas yang lainnya, yaitu ini nih. Ini artinya adik-adik dilarang parkir. Jadi, kalau adik-adik melihat tanda ini di suatu tempat, itu tandanya kendaraan adik-adik tidak boleh parkir di situ. Selanjutnya ada ini. Ini artinya dilarang masuk. Biasanya sih tanda ini tuh ada di depan gerbang atau di depan suatu tempat. Nah, kalau adik-adik melihat tanda ini, itu berarti kendaraan adik-adik tidak boleh masuk ke tempat tersebut. Selanjutnya ada ini. Ini artinya adik-adik harus hati-hati, tidak boleh berkendara dengan cepat-cepat ya adik-adik. Selanjutnya yaitu ada ini. Ini artinya kendaraan adik-adik dilarang berhenti. Jadi adik-adik tidak boleh berhenti di situ. Selanjutnya ini nih. Nah, kalau ini kebalikan dari tanda yang tadi. Kalau yang tadi itu dilarang berhenti, kalau tanda yang ini malah adik-adik itu harus berhenti. Karena S itu menandakan stop. Jadi kendaraan adik-adik harus berhenti. Seperti itu adik-adik. Nah, sebenarnya rambu-rambu lalu lintas ini ada banyak sekali adik-adik. Nanti kalau kita bertemu lagi, Kak Iwi jelaskan lagi ya yang lainnya. Oke? Kalau adik-adik sudah mengetahui mengenai rambu-rambu lalu lintas dan aturan-aturannya, maka adik-adik harus mentaatinya ya. Harus mengikuti aturannya agar tidak dihukum oleh polisi. Oke, siap adik-adik? Nah, setelah ini adik-adik akan diajak berkreasi untuk membuat sesuatu. Wah, kira-kira berkreasi apa ya? Penasaran? Yuk kita langsung berkreasi, tapi bareng Kak Kamal ya. Kita panggil Kak Kamal yuk. Kak Kamal, Kak Kamal, hayu kita berkreasi. Yuk. Adik-adik, perkenalkan nama Kak Kamal. Tadi kan adik-adik sudah belajar dengan Kak Dewi, Kak Priska. Nah, sekarang kita belajar dengan Kakak Kamal. Kita sekarang akan membuat
rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan ya. Pasti adik-adik sudah pernah melihatnya. Bahan-bahan yang perlu disiapkan itu cukup sederhana. Kita bisa menyiapkan kardus bekas yang sudah dibentuk lingkaran seperti ini. Lalu adik-adik bisa menggunakan ini bambu atau bisa juga dari sumpit bekas. Tapi kalau mau dari bambu, motongnya yang hati-hati ya. Adik-adik bisa minta tolong kepada orang tua di rumah, atau kalau ada kakak minta tolong ke kakaknya. Lalu ada pensil atau ballpoint juga nggak apa-apa, atau spidol untuk membuat polanya. Terus adik-adik juga bisa menggunakan spidol atau cat air untuk memberikan warna di rambu-rambu lalu lintasnya. Sekarang kita mulai aja ya, kita bikin rambu-rambu lalu lintasnya. Nah, yang pertama kita bentuk dulu pola di kardus yang sudah kita potong. Polanya yang pertama bentuk lingkaran seperti ini. Adik-adik juga bisa menggunakan tutup toples sebagai cetakan untuk membuat lingkarannya ya. Kira-kira seperti inilah lingkaran. Lalu selanjutnya simbol dari rambunya, misalkan kita bikin huruf P di sini. P itu artinya parkir. Nah, kayak gini. Kalau misalkan polanya seperti ini artinya boleh parkir. Tapi kalau seperti ini, kita coret P-nya, ini artinya dilarang parkir. Nah, kita buat lagi pola yang lain. Misalkan, nah seperti ini polanya udah kakak buat sebelumnya. Ini ada huruf S di tengahnya. Kalau huruf S ini artinya stop, karena kita coret jadi artinya dilarang stop. Nah, untuk selanjutnya kita warnain. Nah, di sini kakak mewarnainya dengan tinta yang ada aja warnanya. Warnanya warna merah ya, biar sama. Adik-adik bisa gunain spidol, bisa gunain krayon atau pensil warna juga. Nah, di sini kita warnain yang pinggirnya dulu sampai warna pinggirnya merah semua. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita beri bambu, pasang bambu yang tadi atau yang bekas sumpit tadi. Posisinya nanti jadi seperti ini, seperti lollipop. Nah, untuk merekatkannya kita bisa menggunakan selotip. Bebas selotipnya mau warna apa, mau warna hitam gak apa-apa, mau warna putih juga nggak apa-apa. Kita gunakan selotip yang ada aja seperti ini. Pasang di bawah 1,
kita pasang lagi di atasnya satu biar lebih kuat. Nah, seperti ini. Nah, jadi rambu lalu lintasnya seperti ini. Ini bisa digunakan untuk teman-teman main mobil-mobilan. Jadi tinggal ditancap aja. Kan kalau teman-teman main mobil-mobilannya di tanah, tancapin aja ke tanah. Seperti itu. Yang esnya juga kita pasangin kayunya ya. Kita potong lagi selotipnya, kita potong jadi dua lagi kayak tadi, satu di bawah, satu lagi di atas. Nah, seperti ini adik-adik. Jadi kalau adik-adik di jalan lagi naik motor sama ayah atau sama bunda atau sama kakaknya, kalau ada tanda seperti ini, adik-adik nggak boleh parkir di situ, nggak boleh. Kalau ada tanda ini, adik-adik nggak boleh berhenti di situ. Seperti itu adik-adik. Dari kakak sekian dulu. Semoga bisa bermanfaat buat adik-adik semua. Dadah. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Aisyah. Nah adik-adik, tadi kita sudah belajar apa aja nih? Masih ingat nggak? Tadi kita sudah belajar tentang perlengkapan polisi. Perlengkapan polisi itu ada pakaian, rompi, HT, dan sepatu boot. Nah sebelum itu kakak punya lagu-lagu tentang polisi nih untuk adik-adik, disimak ya. Lihatlah hai kawan, bung polisi kita bekerja dengan tangkas, mengatur lalu lintas. Tengoklah tangannya, diaju-ajukannya, itulah perintah yang tepat bagi rakyat. Ayo ini lalu, itu tunggu dulu. Ayo itu lalu, ini tunggu dulu. Awas kendaraan, jalan hati-hati. Awas berjalan perlahan-lahan. Lihatlah hai kawan, bung polisi kita selalu tegap siap mengatur lalu lintas. Di terik matahari, bung polisi berdiri, dalam hujan lebat selalu kerja giat. Ayo ini lalu, itu tunggu dulu. Ayo itu lalu, ini tunggu dulu. Awas kendaraan, jalan hati-hati. Awas berjalan perlahan-lahan. Ayo ini lalu, itu tunggu dulu. Ayo itu lalu, ini tunggu dulu. Awas kendaraan, jalan hati-hati. Awas berjalan perlahan-lahan. Lihatlah hai kawan, bung polisi kita selalu tegap siap mengatur lalu lintas. Di terik matahari, bung polisi berdiri, dalam hujan lebat selalu kerja giat. Ayo ini lalu, itu tunggu dulu. Ayo itu lalu, ini tunggu dulu. Awas kendaraan, jalan hati-hati. Awas berjalan
Nah, adik-adik, tadi kita sudah belajar tentang perlengkapan polisi dan macam-macam rambu lalu lintas. Macam-macam rambu lalu lintas itu terdiri dari lampu lalu lintas dan simbol-simbolnya. Nah, di sini simbol-simbolnya terdiri atas dilarang berhenti, harus berhenti, dan hati-hati. Pembelajaran kita untuk hari ini cukup sampai di sini adik-adik. Dan sebelum kakak tutup, kita baca hamdalah dulu yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana adik-adik tentang pembelajaran hari ini? Menyenangkan bukan? Sampai jumpa!